Halo semuanya, di video sebelumnya saya telah menjelaskan apa itu produk domestik bruto atau PDB dan kenapa PDB begitu penting. Di video ini, saya akan membahas bagaimana menghitung PDB. Yuk langsung saja kita bahas. Kita akan bahas dua metode utama perhitungan PDB, yaitu metode output atau produksi dan metode pengeluaran. Khusus metode pendapatan, di akhir video ini saya akan jelaskan kenapa metode pendapatan ini tidak dibahas. Pertama, kita bahas metode output atau produksi. Dalam metode ini, kita menghitung PDB berdasarkan nilai tambah dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu negara. Nilai tambah ini artinya kita hanya menghitung produksi bersih, yaitu total produksi dikurangi dengan biaya produksi yang digunakan. Untuk memahami nilai tambah ini, mari kita buat contoh sederhana perhitungan nilai tambah menggunakan kapas sebagai bahan baku dalam industri tekstil. Misalkan, kita mengikuti perjalanan kapas melalui beberapa tahap produksi hingga menjadi pakaian jadi yang siap dijual. Tahap pertama, produksi kapas oleh petani kapas. Petani menanam dan memanen kapas. Harga jual kapas mentah atau output oleh petani kepada pabrik pemintalan sebesar 20.000 per kilogram. Biaya produksi petani, misalnya pupuk, tenaga kerja, dan lain-lain, sebesar 16.000 per kilogram. Nilai tambah di tahap 1 yaitu harga jual 20.000 dikurangi biaya produksi 16.000, maka nilai tambahnya sebesar 4.000 per kilogram. Terakhir, tahap 5. Toko pengecer atau pedagang menjual kain ke konsumen. Pedagang membeli kain dari industri garmen seharga 150.000 per kilogram. Biaya tambahan toko seperti tenaga kerja, penyimpanan, dan transportasi 30.000 per kilogram. Harga jual kain ke konsumen 250.000 per kilogram. Nilai tambah di tahap 5, harga jual kain 250.000 dikurangi harga beli dari industri garmen 150.000 dikurangi biaya tambahan toko 30.000, maka nilai tambahnya sebesar 70.000 per kilogram. Jadi, total nilai tambah dari bahan mentah kapas hingga menjadi kain yang siap dijual ke konsumen adalah sebesar 142.000 per kilogram. Dan nilai tambah inilah yang disebut dengan produk domestik bruto. Itulah cara sederhana perhitungan nilai tambah pada rantai produksi kapas. Nilai tambah menunjukkan kontribusi dari setiap tahap produksi terhadap peningkatan nilai barang. Dari skala makro, kita akan melihat nilai tambah dari kontribusi dari setiap sektor. Pertama, sektor primer. Sektor ini, sektor yang melibatkan kegiatan ekonomi yang terkait dengan ekstraksi sumber daya alam, mencakup pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Kedua, sektor sekunder. Sektor ini terkait dengan industri manufaktur dan konstruksi, mencakup pengolahan bahan mentah yang diperoleh dari sektor primer menjadi produk jadi atau setengah jadi. Contohnya, pabrik tekstil, manufaktur otomotif, serta produksi barang-barang elektronik. Dan ketiga, sektor tersier. Sektor ini melibatkan jasa dan distribusi barang, mencakup perdagangan, perbankan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, teknologi informasi, serta jasa keuangan. Semua sektor ini menyumbang nilai tambah
yang berbeda-beda. Sebagai contoh, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, PDB tahun 2023 Indonesia sebesar 20.892 triliun rupiah atau sekitar 1,4 triliun dolar. Sektor primer menyumbang sekitar 23,05% dari total PDB. Sementara sektor sekunder menyumbang lebih besar yaitu sekitar 28,59% dari total PDB. Sedangkan sektor tersier menyumbang sekitar 48,36% dari PDB. Setiap tahun, kontribusi dari sektor-sektor ini bisa berubah tergantung pada kondisi ekonomi. Di tahun 2023 misalnya, sektor jasa terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan berkat pemulihan pariwisata dan peningkatan aktivitas perdagangan. Data lengkap PDB berdasarkan metode output atau produksi ini, kamu bisa lihat di website Badan Pusat Statistik. Berikutnya, kita beralih ke metode kedua, yaitu metode pengeluaran. Pada metode ini, PDB dihitung berdasarkan total pengeluaran yang dilakukan oleh semua elemen dalam ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, investasi, dan ekspor dikurangi impor. Contoh, untuk PDB Indonesia tahun 2023, konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 54,42% dari total PDB. Pengeluaran pemerintah berada di kisaran 7,45%, sementara investasi mencapai sekitar 30,52%. Dan sumbangan dari ekspor besi, ekspor dikurangi impor, berada di angka 2,18%. Komponen konsumsi rumah tangga adalah yang terbesar, karena mencakup pengeluaran sehari-hari, seperti makanan, pakaian, transportasi, dan lain-lain. Sementara itu, investasi perusahaan meliputi pengeluaran untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan infrastruktur lainnya. Dan tentu saja, pengeluaran pemerintah dan ekspor-impor juga berperan penting dalam perekonomian. Jadi, kesimpulannya, metode output atau produksi melihat dari sisi produksi barang dan jasa oleh berbagai sektor ekonomi. Sementara metode pengeluaran melihat dari sisi total pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian. Keduanya memberikan gambaran yang sama tentang nilai total ekonomi, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Metode produksi membantu kita melihat sektor-sektor mana yang paling berkontribusi, sedangkan metode pengeluaran menunjukkan bagaimana ekonomi digunakan oleh berbagai pihak. Kedua metode ini jumlahnya harus sama. Ketiga, metode pendapatan. Metode ini menghitung PDB dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh oleh faktor-faktor produksi dalam suatu perekonomian, termasuk upah dan gaji, pendapatan tenaga kerja, bunga, pendapatan pemilik modal, sewa, pendapatan pemilik lahan, dan keuntungan usaha merupakan laba perusahaan. Namun, metode pendapatan tidak digunakan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dalam menghitung produk domestik bruto Indonesia karena beberapa alasan yang berkaitan dengan ketidaktersediaan data yang akurat dan konsisten, serta kesulitan dalam mengumpulkan data pendapatan secara rinci. Berikut penjelasan lebih detail. Pertama, kesulitan mengumpulkan data pendapatan. Di Indonesia, data tentang pendapatan dari faktor-faktor produksi ini sangat sulit untuk dikumpulkan secara akurat. Ada beberapa alasan utama. Sektor informal yang besar di Indonesia, serta sektor informal mencakup sebagian besar tenaga kerja, dan data pendapatan dari sektor ini sulit dicatat secara resmi. Data tidak terlaporkan. Banyak pekerja, terutama di sektor informal atau usaha kecil, tidak selalu melaporkan penghasilan mereka secara lengkap atau tepat waktu. Fragmentasi sumber pendapatan. Pendapatan dari berbagai sumber seperti bunga, sewa, dan laba
seringkali tidak dilaporkan secara terperinci oleh perusahaan atau individu yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam perhitungan. Kedua, kompleksitas mengukur penghasilan dan keuntungan. Keuntungan perusahaan atau laba seringkali sulit diukur dengan benar. Banyak perusahaan, terutama perusahaan kecil atau di sektor informal, tidak selalu melaporkan penghasilan mereka secara transparan atau tidak memiliki catatan keuangan yang lengkap. Penghasilan tenaga kerja juga bisa sulit diukur, terutama karena banyak pekerja di sektor informal yang mendapatkan upah secara tidak tetap atau tanpa kontrak kerja formal. Ketiga, ketidakstabilan data perpajakan. Di negara-negara dengan sistem perpajakan yang sangat terorganisir, metode pendapatan bisa lebih mudah diterapkan karena data pendapatan pekerja dan perusahaan dapat diperoleh dari laporan pajak. Namun di Indonesia, sistem perpajakan belum mencakup seluruh populasi atau sektor ekonomi, terutama yang informal, sehingga sulit mendapatkan data pendapatan yang konsisten. Demikian cara menghitung PDB. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Kalau ada saran dan pertanyaan, komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.